tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Baru mulai udah ketawa-tawa. Kenapa? Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat bersama saya Tretan Muslim dan Sang Protektor level 3, The Light of the Darkness. Sekarang Anda kalau disebut di mana-mana Habib Sang Protektor. Iya. Anda itu Udah virus Anda itu. menjadi gelar Anda ya sekarang ya. Kembali lagi bersama Tretan Muslim dan Habib. Seperti biasa di Pemuda Tersesat kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemuda tersesat yang sudah kita himpun di DM saya, di DM Habib, dan di DM-nya akun Yayasan Pemuda Tersesat 666. Kenapa Anda melihat saya? Serem gini. Pakai gamis masa serem, Bib? Yang di kuburan, Yang di kuburan, malam-malam. penampakan itu. Tapi ente bukan lebih seperti itu sih. Lebih kayak urus sableng. Anda ini soalnya rambut panjang, terus pakaian putih. Oh, iya. Anda kenapa Anda yang tersesat sekarang? Kita hadir untuk meluruskan yang tersesat. Yoi. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ini, Beb. Oke. Ini dari Ya Fales. Udah dari namanya Fales. Pasti Nama- pertanyaannya Fales. Ya Fales nih, dari Instagram nih. Tersesat? Oh tersesat, astagfirullah. Beb mau nanya nih, katanya kalau bunuh cicak itu dapat pahala. Gimana kalau saya ternak cicak dan hasil ternaknya saya bantai? Apakah saya dapat banyak pahala? Pahala belum tentu dapat, tapi kerugian material yang Anda dapat dulu. Emang bener sih bunuh cicak? Iya, Bunuh jadi cicak gini. itu dapat pahala. Jadi gini, memang ada hadis Ya. dalam riwayat Imam Muslim Hmm. itu yang menjelaskan bahwa kalau ketemu yang namanya auzah itu disebutnya kita akhirnya Apa? cicak. Oh, Kita auzah itu kita cicak. biasanya artikan cicak. Ya. Kalau membunuhnya dengan 1 kali pukulan itu dapat 10 kebaikan. Hmm. Kalau pukul lagi dapat kebaikan lagi dan pukul lagi dapat kebaikan lagi. Tapi kita bahas dulu. Oke. Pertama, kenapa kemudian disebutnya auzah? Auzah itu oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim disebutnya sebagai syamul abras, yaitu hewan yang mematikan. Dia membawa virus yang mematikan. Jadi maksud Nabi itu dibunuh karena dia ketika membahayakan kita. Oke. Karena satu jenis cicak di padang pasir yang bisa membahayakan kita. Makanya kita bunuh. Makanya bunuhnya juga sekali pukulan. Agar tidak ada unsur penyiksaan di dalamnya. Kalau Jadi bisa bunuh. langsung meninggal ya. Kalau bisa langsung meninggal. Iya. Karena itu kalau dia ternak, kemudian mau membinasakan, pertama dari kata mau membinasakan itu kelihatan pakai nafsu, bukan pakai untuk kedamaian. Iya. Seharusnya kita membunuh kan agar dia tidak membahayakan kita, Iya, tidak ada orang iya, yang mati. iya. Bukan karena nafsu membunuhnya, bukan membinasakan. Kemudian yang kedua, cicak yang dibunuh ya jenis yang membahayakan itu dan Jenis karena auzah. dia membahayakan. Jenis auzah. Iya, syamul abras disebutnya juga. Jadi itu jenis cicak tertentu yang membahayakan. Kalau jenis manusia yang berbahaya, Coki Auzah. Coki Samul Abros. Samul Abros itu jenis cicaknya apa sesuatu yang membahayakan? Jadi jenis cicaknya yang penjelasan dari auzah itu adalah cicak yang membawa virus yang mematikan. Iya. Nah itu apa? Jadi bukan karena kemudian kita semua cicak yang damai. Saya dulu ketika malam Jumat biasanya bikin katapel dari karet tuh. Belakangnya dibanyakin, kemudian depannya bisa dicetak gitu. Ya, buat apa itu? Buat bunuhin cicak. Ya karena kesalahpahaman tentang hadis ini. kesalahpahaman. Jadi semua cicak saya cari. Iya. Jadi bukan semua cicak, jangan cicak yang damai saja, yang nggak bawa penyakit Anda bunuh. cicak tertentu yang berbahaya dan membawa virus. Karena kalau secara umum Ya. bahwa Nabi itu sangat mencintai binatang. Karena rahmat cintanya Nabi itu kan bagi semesta. Semua ya, termasuk binatang. Nabi pernah negor seorang yang nongkrong di atas untanya. Jadi dia Nongkrong saling di atas nongkrong unta? di atas unta.
Jadi kata Nabi, sebagaimana Karena kamu dia butuh istirahat, unta ini juga butuh istirahat. Kamu nongkrongnya ya duduk di meja kayak di mana. Karena zaman dulu nggak ada abnormal mungkin. Iya. Oh ini mungkin up unta. Di atas unta, up unta. Jadi ditegur. Bahkan Oke. Imam Hasan Basri itu pernah melakukan satu perjalanan ratusan kilo. Ketika sampai dia melihat semut ternyata ikut di perjalanan itu. Dan dia kembali untuk membalikan semut ke tempatnya. Karena kalau dicerabut dari ekosistemnya kan semut itu pertama terpisah dari keluarganya, kemudian akan kesulitan mencari makan, makanya sampai kembali karena besarnya kasih sayang yang diajarkan Nabi kepada binatang. Daripada semutnya nanti tersesat ya. Iya. Oh. Jadi mending kemudian dibalikin lagi. Ya, Dan di hadis lain, di hadis Bukhari itu dijelaskan cicak itu dikisahkan oleh Nabi ada satu kelompok cicak di zaman itu yang meniup-niup apinya Nabi Ibrahim agar makin besar. Oh, jadi cicak ini emang antagonis dari dulu ya? Cicak? Ya, itu cerita. Oh, ceritanya. Cicak. Di satu sisi ada burung pipit yang ngasih air dengan mulutnya, ditetesin ke api. Dua-duanya ini kan sama-sama hal-hal yang nggak bermanfaat. Netesin api gede, pakai air setetes kan nggak ada gunanya, nggak kira mati. Tapi kata burung pipit, ini sebagai bukti rasa cinta saya kepada utusan Allah. Nah, cicak juga niup-niup tuh kan. Niup ini mau matiin apa buat atau lebih buat gede? biar gede. Biar lebih gede. Iya. Oh. Nah, ini cicak ini ya gak ada gunanya kan. Ditiup-tiup dengan tiupan kecil dia itu. Iya. Itu untuk menjelaskan bahwa sekecil apapun yang kamu lakukan walaupun kayak gak ada gunanya, tapi kalau itu muncul dari pembelaan dan cinta kasih kepada Allah, itu akan dibalas oleh Allah, ada nilainya. Jadi jangan salah paham soal. Jadi buat Mas Yafales, tolong diurungkan niat Anda ya. Bukan begitu maknanya ya. Dan juga memang ada beberapa jenis binatang yang Allah ciptakan itu jalan hidup terbaiknya adalah dengan melayani manusia. Misalnya saat kurban kita memotong hewan kurban, sapi atau kambing. Memang itu jalan hidup itu kan terbaik. kayak jahat, tapi itu memang diciptakan oleh Allah untuk kita. Sehingga ketika mereka mati dan dimakan oleh kita, itu justru pahalanya mereka, itu jalan tujuan mereka, diciptakannya mereka ya. Iya, itu jalan ninjanya dia. Sapi kurban ada jalan ninja. Mau dibantah tapi Habib yang ngomong. Aduh, mati adalah jalan ninjaku. Duta shampoo lain. Oke, sudah terjawab dari Mas Yafals. Yang bukan untuk dimakan itu. Kalau babi itu seharusnya dipelihara, jangan Anda makan. Dipelihara dan di hutan aja, di hutan. Dan juga jangan dibenci. Ada orang kan babi itu karena nggak boleh babi dibenci? Iya, karena babi haram kemudian dibenci. Enggak. Semua hewan kita cintai. Oh, tapi yang nggak boleh dimakan jangan dimakan. Iya, bukan berarti kemudian wah saya cinta babi, maka saya makan babi. Enggak. Anda haram makan babi. Tetap haram, tapi jangan membenci. Jangan membenci, bukan berarti hewan yang haram itu dibenci. Lah manusia ini kan haram juga dimakan. Daging Anda kan haram saya makan. Tapi kan saya gak benci Anda. Emang itu pernah kepikiran makan daging saya, Bib? Lah enggak. Kalau semua yang haram harus dibenci, daging manusia juga haram. Ya kenapa contohnya saya daging Anda kan saya haram. Enggak kan, kalau Anda kan karena Anda beragama, Anda Muslim. Kalau contohnya Coki jelas haram. Sudah manusia haram, makan babi lagi dia. Haram tuan. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ini dari Muhammad Ilham, subhanallah namanya. Wah, namanya ini ada bener. Nama Nabi dan Ilham. Bener. Harusnya pertanyaannya kan bagus nih. Assalamualaikum. Ada assalamualaikumnya, nama Muhammad Ilham, ada assalamualaikum. Bagus. Saya pemuda tersesat dan ingin bertanya. Orang buta warna, kalau ngelihat neraka, jadi warna apa ya? Mohon dijawab, Bang. Muhammad Ilham, orang masuk neraka tidak sempat mikirin warna, ya kan? Enggak. Ini warna apa ya, api ya? Tidak sempat. Enggak. Masalahnya neraka itu ngerinya bukan karena warnanya, tapi karena rasanya. Karena rasanya panas. Kenapa Anda malah bahas warnanya? Pertangan Anda terbakar. Api warna apa sih? Kuning. Oh, ini favorit saya. Nggak apa-apa dah.
Nggak jadi. Nggak, ini Makanya itu. nggak Tapi benar. juga ini penting juga Ya. gini. Suatu hari ada seorang nenek tua datang kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi, saya masuk surga enggak? Kemudian kata Nabi, di surga enggak ada orang tua. Semua anak muda. Akhirnya Sedih katanya. kayak mau sedih anak nenek ini, kemudian kata Nabi, enggak, saya bercanda. Kata Nabi, itu candanya Nabi. Kata Nabi, maksudnya semua orang dibikin muda oleh Nabi. Ketika oleh Allah, kata Nabi dibikin muda lagi. Saat nanti di surga ya. Saat di surga. Jadi nggak ada orang tua. Jadi Anda nanti masuk surga, nanti akan jadi muda lagi. Nah begitu juga Coki. Iya. Saat di neraka. Saat di neraka nggak buta warna. Nggak buta. Dibikin sumbu. Kenapa saya nggak buta warna langsung melihat api dan melihat dagingnya terbakar? Tapi paling tidak kalau nanti Coki masuk neraka, Ya. paling tidak kita agak diusut di surga. Kenapa? Paling tidak kita agak diusut di surga. Diusut. Ini berteman dengan Anda, tapi kenapa bisa masuk neraka? Iya ya, harusnya kita bisa lebih lagi agak menggiring dia lagi ya. Iya. Biar ke neraka yang lebih dalam. Aduh. Jadi intinya di neraka ya nggak, katanya kalau nggak salah kalau di suatu situasi kayak gitu udah nggak inget keluarga lagi, udah nggak. Iya, nanti di mahsyar itu nafsi-nafsi kan. Jangankan orang tua kepada anaknya, Nabi kepada umatnya saja gak ingat. Saking gentingnya waktu itu ya. Dan yang ingat cuma Nabi Muhammad kepada semua manusia. Karena Nabi Muhammad ini kan rahmatan lil alamin. Yeah. Jadi dia rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi umat sebelum Nabi Muhammad dan bagi nabinya. Semua minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Yeah. Nah, jadi karena itu kita tidak ada bantuan lagi saat itu kecuali dua bantuan, ya dari Allah dengan memperbanyak ibadah atau dari Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat. Oke. Di Sudah terjawab. Berarti buat Muhammad Ilham, ya kan? Jadi di neraka itu udah nggak mikirin buta warna ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kepada penilaian siapakah pemuda paling tersesat kali ini. Dan kalau begitu, sebelum kita melakukan penilaian akan kita panggilkan The True Darkness, orang yang akan menunjukkan warna-warna api di neraka. Ini dia Zulumat. Cepetan goblok. Zulumat. Halo, selamat Halo, malam selamat Habib. malam. Selamat malam Tretan Lama Muslim. sekali. Iya, kenapa Anda baru muncul? Ini kemarin Iya. Anda nggak ada. Iya. Kemana aja Anda? Saya lagi sibuk. Seperti biasa, tugas Anda menentukan siapakah yang paling tersesat. Antara pertama, Mas Yafales Ya, yang mau membantai Cica, ya, dan yang kedua adalah Muhammad Ilham ya. yang mempertanyakan apakah orang buta warna bisa melihat neraka. Yang kedua, kenapa? Karena dia menawarkan solusi kepada kita semua. Apabila kita buta warna dan ingin sembuh, masuklah neraka. Ri! Goblok. Katanya revolusi akhlak. Masa solusi buta warna? Gua udah buta warna, bisa lihatnya langsung api lagi kok. Tolong, jangan Kan ditiru. di surga semua permintaan dikasih. Iya yang dong, buta iya kan, warna minta bisa. sembuh. Minta Iya. sembuh kan bisa. Kenapa dia malah masuk ke neraka? Tolong buat para teman-teman buta warna, itu bukan solusi ya teman-teman ya. Jangan ditiru si bangsat. Yaudah, kalau gitu itulah pemuda tersesat kali ini. Jangan lupa buat teman-teman drop pertanyaan kalian di DM saya, DM Habib, dan yang utama di akun Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666. Kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.